Oke para siswa, materi kita berikutnya adalah to be. M is are. Apa itu to be? To be adalah kata bantu yang diikutkan dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia, to be, am is are bisa berarti adalah atau tidak memiliki arti sama sekali. Dalam bab ini, kita akan mempelajari to be sebagai penghubung subjek dengan noun atau kata benda, adjektif, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Penggunaan to be harus sesuai dengan subjeknya ya. Untuk to be am, subjeknya adalah I. Is, subjeknya he, she, it. Kemudian are, subjeknya adalah they, we, dan you. Oke, rumusnya ya. Untuk kalimat positif, subjek plus to be, am is are, plus noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Untuk kalimat negatif, subjek plus to be, am is are, plus not, plus noun, adjektif, atau adverb. Kalimat tanya, to be ditaruh depan ya. Am is are, plus subjek, plus noun, adjektif, atau adverb. Contoh kalimat positif. Saya seorang siswa. Siswa merupakan kata benda, maka harus menggunakan to be. I am a student. Tidak cukup hanya I a student, harus menggunakan to be. Nomor 2, kamu pintar. You are smart. Pintar merupakan kata sifat, maka juga harus menggunakan to be. Di sana subjeknya you to be-nya are, jadinya you are smart ya. Tidak cukup hanya you smart. Siti rajin. Rajin juga kata sifat, maka juga harus menggunakan to be. Siti is diligent. Kenapa to be-nya is? Karena Siti kata gantinya adalah she. Nomor 4, mereka di rumah. They are at home. Di rumah merupakan kata keterangan adverb ya. Nomor 5, saya dan ibu saya cantik. My mother and I are beautiful. Kenapa to be-nya are? Karena kata ganti dari my mother and I adalah we. Jadinya we are beautiful atau my mother and I are beautiful. Contoh kalimat negatif. Saya bukan seorang siswa. Kalian cukup tambahkan not setelah to be ya. Contohnya, I am not a student. Kata I am not bisa disingkat I'm not. Kamu tidak pintar. You are not smart. Atau bisa disingkat you aren't smart. Siti tidak rajin. Siti is not diligent. Bisa disingkat Siti isn't diligent. Mereka tidak di rumah. They are not at home. Atau cukup they aren't at home. Saya dan ibu saya tidak cantik. My mother and I are not beautiful. Sekarang contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Apakah kamu seorang siswa? Are you a student? Ya, to be-nya mengikuti subjek ya. Are you a student? Apakah saya pintar? Am I smart? Berikutnya, apakah Siti rajin? Is Siti diligent? Nomor 4, apakah mereka di rumah? Are they at home? Nomor 5, apakah kamu dan ibumu cantik? Are your mother and you beautiful? Untuk catatan ya, jika subjek dalam kalimat positif dan negatif itu I, maka dalam kalimat tanya berubah jadi you. Sebaliknya, jika dalam kalimat positif dan negatif subjeknya adalah you, maka dalam kalimat tanya berubah menjadi I.